Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Mohon maaf ya apabila ada suara rame-rame anak-anak kecil karena memang sekarang jam 4 kurang 15 menit, jam 3 lewat 45, jadi banyak anak-anak bermain. Ini kawan-kawan, saya kelanjutan dari usaha saya untuk menumbuhkan rambut botak saya. Ini kawan-kawan, ini saya sudah jalan penggunaan minoxidil yang ketiga. Yang pertama saya menggunakan Phoenix, yang botol kedua menggunakan produk dari spesialis rambut store. Minoxidilnya kayaknya saya kurang tahu persis, tetapi saya yakin itu asli. Terus yang ketiga saya menggunakan produk dari Kediri Ag Store. Saya ragu di situ, tapi ya bisa saja itu asli juga. Kalau saya masih ragu, kenapa? Karena kandungan alkoholnya keras banget. Satu hari setelah saya buka itu, yang warnanya agak kekuning-kuningan akhirnya berubah jadi putih polos. Jadi saya terpaksa saya campur dengan 10 butir dari tablet Finmix, saya haluskan, saya campur di sana biar ada khasiatnya untuk rambut saya. Bukan diminum, tetapi dihaluskan terus ditumbuk, dimasukkan ke campuran minoxidil yang saya masih ragu itu. Oke, usaha yang selanjutnya. Terkait video saya yang terakhir, saya sudah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan produk dari minoxidil Kirkland Signature. Kenapa? Karena antara produk yang satu made in Israel, made in Kanada, kok campurannya beda. Padahal saya yakin kalau seandainya dari satu produk itu takarannya mesti sama meskipun berbeda cabang atau berbeda pabrik pembuatan. Kayak saya dulu pernah sekolah di Thailand. Rokok dari gudang garam Surya di Thailand itu ada produksinya, produksi Malaysia. Tetapi rasanya sama persis, tidak ada beda. Sama seperti anggapan saya seperti produknya Kirkland Signature ini, saya yakin di mana-mana produksinya kalau satu merek pasti komposisi dari bahan-bahannya pasti sama. Jadi saya curiga yang mana yang asli, jadi saya nggak yakin lagi. Nah, keputusan saya yang terakhir, saya menggunakan produk dari Regrow. Itu produksi dari dalam negeri, yang menjual itu apotik bersertifikat, sehingga di hati saya lebih yakin, lebih percaya apotik itu tidak memesan atau tidak membeli dari supplier yang bodong atau supplier yang tidak jelas. Nah, ini produknya Regrow Forte. Ada tambahan kata Forte, berarti produknya produk paten. Labelnya label produk obat merah, berarti harus dengan resep dokter, dan saya menggunakan resep dokter ini. Saya membeli di apotik Tunjungan Plaza di Tokopedia. Kalau kawan-kawan berminat, link pembelian ada di deskripsi video ini. Oke, ini kawan rambut saya. Rambut saya seperti ini. Kita unboxing aja. Bismillah. Saya beli 2 botol karena per botolnya ini 30 ml. Harganya kurang lebih sekitar 112 ribuan per botol. Per botol 30 ml 112 ribuan. Kurang lebih seperti itu harganya. Satu, dua. Kita lihat bersama. Oke kawan-kawan, ini adalah Regrow Forte Minoxidil 5%. Hair Restorer. Pemulih rambut for men untuk laki-laki. Ingat ya, untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Di sini ada logo merahnya, berarti ini obat keras. 30 ml per botolnya. Oke, tiap mili larutan mengandung minoxidil 50 gram dalam kurung 5%. Ada alkoholnya juga, ada propilin, glikol, dan purified water. Jadi ini kandungannya. Keterangan lengkap mengenai aturan pakai, indikasi peringatan dan perhatian efek samping obat, kontraindikasi tercantum pada brosur. Ini harganya sekitar itu 137, tadi saya bilang 116, tergantung apotiknya. Expired Agustus 2024. Di sini bahasa Inggris, kita buka aja.
Jadi kalau agak rame, ada anak kecil banyak di luar. Dapat sprayer ya. Botolnya seperti ini. Saya pengen tahu, ini yang memproduksi siapa ini? Yang memproduksi PT Surya Dermato Medica Laboratories Surabaya, Indonesia. Harus dengan resep dokter. Kita baca aja dari awal. Rigoforte Hair Restorer mengandung minoxidil 5%, alkohol, propylene, glikol, dan purified water. Cara kerja obat. Minoxidil bila digunakan secara sistemik akan bekerja sebagai vasodilator purifier. Penggunaan secara topikal akan berperanan efektif dalam pertumbuhan rambut pada alopecia androgenetica dengan efek pertumbuhan pertama dimulai pada bulan keempat atau lebih dan bervariasi antara penderita yang satu dengan yang lainnya. Hasil tes klinik membuktikan bahwa penggunaan secara topikal tidak memperlihatkan adanya efek sistemik apabila diberikan sesuai dosis yang dianjurkan. Penggunaan minoxidil secara topikal diabsorpsi sedikit sekali, hanya sekitar 1,4% dari dosis total yang akan ikut dalam sirkulasi sistemik. Indikasi mengobati kebotakan androgenetica, mengobati kebotakan alopecia areata. Aturan pakai hanya untuk pemakaian luar, harus digunakan sesuai petunjuk. Obat dioleskan pada daerah yang mengalami kebotakan dengan dosis 1 ml. Digunakan 2 kali sehari. Pemakaian sehari tidak boleh melebihi 2 ml. Dosis total harus digunakan tanpa melihat ukuran area kebotakan. Penggunaan Rigoforte dalam keadaan tangan dan kulit kepala kering. Mulailah dari pusat area, oleskan tipis-tipis dengan bantuan kuas pada seluruh area agar lebih merata. Pergunakan dosis total 1 ml dengan 6 kali olesan. Setelah penggunaan obat ini hendaknya mencuci tangan dan jangan tidur selama 30 menit setelah pengobatan untuk menghindarkan terhapusnya obat pada bantal. Bila digunakan secara terus-menerus, efek pertumbuhan rambut dimulai pada bulan keempat atau lebih dan bervariasi antara penderita yang satu dengan yang lainnya. Pengobatan harus dilakukan pada kondisi kulit kepala yang normal dan sehat. Pada kulit kepala yang mengandung peradangan, mungkin absorpsi obat akan bertambah. Obat tidak dioleskan pada daerah lain yang tidak mengalami kebotakan. Jangan menggunakan alat pengering rambut hair dryer untuk mengeringkan rambut, sebab akan mengurangi efektivitas obat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat ini hanya diberikan bagi penderita dalam batasan usia 18-65 tahun. Bila terjadi kontak yang tidak sengaja pada daerah sensitif mata, kulit terluka, selendir sehingga terjadi iritasi dan rasa pedih, alirkan air dingin secukupnya pada daerah tersebut. Bila pemberian obat dihentikan, masa kerja obat akan terus berlangsung hingga efek puncak pertumbuhan tercapai. Kemudian akan mengalami kemunduran dan setelah 1 tahun akan terjadi kerontokan 7% pada kurun waktu 4,5 sampai dengan 5 tahun setelah penghentian obat. Rambut masih terlihat tumbuh lebih banyak dari saat awal pengobatan. Penderita tidak boleh menggunakan Rigoforte bila mempunyai penyakit pembuluh jantung, detak jantung tidak teratur, penyakit katup jantung. Apabila mengidap penyakit kardiovaskular lainnya, harus dipertimbangkan boleh tidaknya pemakaian Rigoforte. Bagi penderita hipertensi atau yang sedang diobati menggunakan obat anti hipertensi,
harus dipantau secara teliti. Jika perlu, pengobatan diberikan harus disesuaikan dengan keadaannya. Belum diketahui efek Regoro Forte pada penderita penyakit kulit atau pada penderita yang sedang menggunakan topikal kortikosteroid atau obat-obat topikal untuk penyakit kulit lainnya. Tidak boleh digunakan dengan obat-obat topikal seperti kortikosteroid, tretinoin, petrolatum, dan atau zat lain yang dapat merangsang daya kerja obat. Hanya digunakan untuk pria. Jadi harus diketahui hanya untuk pria ini ya. Oke. Jadi ini bahasa Inggrisnya sama saja. Sekarang kita lihat, kita unboxing aja ini seperti apa tekstur cairannya. Siapa yang ingin tahu? Disegel seperti ini ya, bagus. Ini lebih legit ya, lebih terpercaya karena ada pabriknya di Indonesia, di Surabaya. Oh, ada kuasnya seperti ini ya. Saya coba teksturnya seperti apa. Oke. Ada alkohol, licin, bau alkohol, tapi tidak sekeras seperti yang minoxidil. Tidak sekeras yang minoxidil, bau alkoholnya. Ada alkoholnya, seperti yang tertera di kotak. Teksturnya sama, kurang lebih sama seperti minoxidil yang Kirkland. Jadi untuk kedepannya saya lebih percaya ini. Alkoholnya tidak terlalu keras, meskipun ada, karena di sini tertera ada bahan alkoholnya di dalamnya. Ada purified water, ada air yang mungkin disuling ya, bisa dikuas pakai ini atau juga bisa pakai ini. Oke, kawan-kawan, semoga informasi ini bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan semua bagaimana cara membeli maupun juga cara penggunaannya, indikasi maupun juga apa yang harus dihindari ketika menggunakan Regoro Forte ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.